Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada saat ini kita akan mengadakan renungan sapaan kasih. Adapun firman Tuhan yang pada saat ini terambil di dalam kitab Injil Matius bab 28 ayat 1 sampai 10. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsirnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gemetar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Dan segeralah pergi dan berkatakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari-lari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, adapun renungan sapaan kasih pada saat ini diberi judul Kebangkitan Kristus memperbarui ciptaan. Itu tadi diambil di dalam Injil Matius bab 28 ayat 1 sampai 10. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang kepada batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai bagian dari gereja-gereja di lingkungan gereja Kristen Jawa dan gereja-gereja di seluruh dunia, Paskah pada saat ini mengajak kita untuk ambil bagian dalam pemulihan ekologis, bersedia melakukan pertobatan ekologis. Pertobatan ekologis dalam Alkitab atau dalam teologi gereja Katolik maupun gereja Protestan adalah perubahan mendalam dalam cara pandang manusia berpaling dari keserakan merusak alam menuju sikap bersahabat, merawat dan menghormati bumi sebagai ciptaan Allah. Penulis Injil Matius menuliskan gempa bumi turun menandai kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Kita semua tentu tahu bahwa gempa bumi adalah fenomena alam
sebagaimana kita tidak dapat mencegahnya. Artinya, alam itu mempunyai siklus kehidupan. Kehadiran Tuhan bisa dilihat di dalam kitab Keluaran pasal 19 ayat 18 dan 1 Raja-Raja 19 ayat 11. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Lalu firman-Nya, keluarlah dari dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Para perempuan yang mengalami gempa bumi tentu merasakan ketakutan. Maka kita tahu sapaan pertama yang diterima oleh para perempuan adalah, janganlah kamu takut. Kebangkitan Tuhan Yesus mendamaikan kehidupan antara Allah dan manusia, dan juga dengan alam. Gempa bumi yang ikut menandai peristiwa kebangkitan memberikan penjelasan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus memulihkan relasi dengan alam yang telah dirusak oleh dosa. Dengan demikian, Paskah bagi kita adalah panggilan untuk kita bisa hidup bersama dengan alam dalam keterhubungan yang saling merawat, saling menghidupi, bukan malah merusak ataupun memanfaatkan alam untuk kepentingan dan keuntungan manusia. Selamat Paskah. Itu berarti kita berhenti dari praktek hidup yang merusak, seperti membuang sampah sembarangan, memotong pohon tanpa melakukan penanaman kembali, penggunaan mesin dan kelistrikan yang lebih berhemat, dan sebagainya. Paskah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus memberi daya pada kita untuk ambil bagian dalam pemulihan alam semesta dengan Tuhan yang memberkati kehidupan manusia. Amin.